Baji-baji, saatnya Anda menyimak Berita Makassar. Bersama saya Janotli, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Berbuat onar hingga perusakan dalam kondisi mabuk, seorang pemuda dilaporkan adik ipar ke polisi. Hingga kini polisi masih memburu pembuang mayat bayi perempuan di teras Masjid Babur Rahman, Kabupaten Bulukumba. Mendukung migrasi siaran televisi analog ke digital, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan memberikan pelatihan kepada mahasiswa dan berbagai lembaga penyiaran di Makassar. Kami hadirkan informasi yang pertama. Dalam kondisi mabuk, seorang pemuda ditangkap di rumahnya di Jalan Macini Kidul, Kota Makassar. Pelaku dilaporkan ke polisi oleh adik iparnya karena berbuat onar hingga perusakan. Usai menerima laporan, polisi segera mendatangi rumah Rusdi di Jalan Macini Kidul, Kota Makassar. Dalam kondisi mabuk, pemuda berumur 31 tahun ini awalnya sempat menolak dibawa polisi. Rusdi ditangkap karena merusak kaca serta sejumlah pot tanaman di rumah adik iparnya. Dipengaruhi minuman keras, pelaku berbuat onar sehingga korban meminta bantuan polisi. Hingga kini kepastian penyebab pelaku melakukan perusakan masih diselidiki. Ada salah satu warga datang melapor di kantor bahwa ada seorang lelaki yang dalam keadaan mabuk merusaki rumah keluarganya sendiri. Terus kami datang ke TKP dan menemukan pelaku dalam keadaan mabuk, terus kami bawa ke kantor untuk diamankan. Saat kami datang TKP, kami melakukan pengecekan yang rusak, kaca jendela dengan pot bunga. Pelaku kini mendekam di tahanan khusus Polsek Makassar. Polisi bakal melakukan pemeriksaan saat pelaku tidak mabuk. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. 2 pelaku jambret yang merampas ponsel milik bocah berumur 6 tahun di Kota Makassar berhasil diringkus polisi. Akibat aksi perampasan ini, korban sempat mengalami trauma. Polisi berhasil meringkus 2 pelaku jambret yang aksinya terekam CCTV. Salah satu pelaku sempat bersembunyi di Kabupaten Maros. Pelaku yang merupakan residivis kasus serupa sengaja mengintai korban yang membawa barang berharga di tempat sepi. Awalnya dari rekaman CCTV depan rumah, tampak bocah berusia 6 tahun sedang membawa ponsel saat pelaku jambret melintas berboncengan motor di wilayah Biringganaya, Kota Makassar. Pelaku yang melihat tidak ada pengawasan orang tua masuk rumah korban dan cepat menyambar ponsel kemudian melarikan diri. Ini pelakunya ada berapa orang sebenarnya? Pelaku ada dua. Pemetiknya FM. Yang FM yang bawa motor, RM yang memetik, yang pakai dondok warna pin. Tapi ada untuk kedua pelakunya, apa memang dia residivis jambret atau gimana? Dan kalau residivis ini yang FR ini sudah 2 kali kita proses. Artinya sudah 2 kali masuk penjara ya? Sudah. Saya di dalam kamar lagi rebahan. Tapi ini anak-anak memang ndak kuperhatikan, dia main-main bertiga sama sepupunya, sama adiknya juga. Terus dia pegang HP, ada laki-laki, 2 laki-laki berboncengan lewat. Dia perhatikan anakku yang pegang HP. Terus anakku lari masuk karena memang sudah dari awal itu ku tanya, bilang kalau kau pegang HP terus ada orang agak jauh begitu. Jadi dia masuk, terus dipanggil sepupunya sama adiknya. Bilang masuk, tapi ini sepupunya sama adiknya enggak mau karena dia masih main. Jadi dia di depan rumah di teras main sambil main HP. Si pencurinya ini balik. Cepat mutar ya? Ya, putar balik. Sampai di sana di simpang anunya motornya satu, temannya yang menunggu. Temannya yang satu beraksi. Dari penangkapan kedua pelaku, polisi turut menyita barang bukti ponsel korban. Akibat perampasan ini, korban sempat mengalami trauma. Zainuddin melaporkan dari Kota Makassar. Mayat bayi perempuan terbungkus plastik ditemukan di teras Masjid Babur Rahman, Kabupaten Bulukumba. Polisi hingga kini masih memburu pembuang jenazah bayi yang diduga hasil hubungan terlarang.
Inilah rekaman video amatir saat penemuan mayat bayi perempuan dibungkus plastik di teras Masjid Babul Rahman, Kabupaten Bulukumba pada Minggu sore. Awalnya warga mencium aroma busuk di teras masjid. Setelah diperiksa, bungkusan plastik berisi sesosok bayi tidak bernyawa. Polisi yang menerima laporan segera tiba di lokasi, kemudian membawa jenazah bayi ke Rumah Sakit Umum Daerah Bulukumba guna keperluan visum dan pengambilan DNA. Selanjutnya mayat bayi dimakamkan petugas Dinas Sosial Bulukumba. Diduga mayat bayi hasil hubungan terlarang ini sengaja dibuang orang tuanya. Bayi dibawa ke rumah sakit, kemudian dikoordinasikan dengan pihak dinas sosial yang melakukan langkah untuk dia kuburkan. Jadi sampai saat ini pihak kepolisian masih melakukan proses penyelidikan terhadap penemuan mayat tersebut. Jenis kelamin mayat perempuan. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan termasuk memburu pembuang mayat bayi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba. Sementara itu di Parepare, polisi menetapkan seorang ibu pembuang bayi ke tempat sampah sebagai tersangka. Pelaku diduga melahirkan di kamar mandi sekitar Pasar Lakesi kemudian memotong plasenta bayi dengan pisau dapur. Inilah ibu pembuang bayi yang baru dilahirkan ke tempat sampah sekitar Pasar Lakesi, Kota Parepare. Polisi telah menetapkan sang ibu sebagai tersangka. Wanita berumur 19 tahun ini diduga melahirkan di kamar mandi sekitar Pasar Lakesi kemudian memotong plasenta bayi dengan pisau dapur. Bayi diduga meninggal saat lahir. Perbuatan tersangka terungkap saat warga menemukan bercak darah di kamar mandi. Pelaku hamil dan melahirkan tanpa status pernikahan. Hingga kini polisi masih menyelidiki ayah sang bayi. Dengan sangkaan pasal 194 junto pasal 75 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan atau pasal 77A junto pasal 45A atau pasal 40 atau pasal 80 ayat 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ataupun pasal 341 KUHP pidana dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara. Untuk pihak laki-laki, perempuan dia belum terbuka sama kita siapa yang ditemani. Yang jelas dia hamil tanpa status suami istri ataupun tanpa status pernikahan.